وصلي وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة المكرمون والمحترمون حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة والأعزاء rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati dan kita takzimi bersama seluruh para habaib yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya yang hadir bersama-sama dengan kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi Al-Hamid hafizahullah wa ra'ah, dan juga para guru, para muallim, para mudarris yang ada di Kota Tenggarong atau yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya yang hadir bersama-sama di bawah naungan Langgar Al-Huda yang kita cintai ini, tanpa menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan semoga panjang umur serta sehat walafiat. Berikut kepada para tokoh masyarakat yang hadir bersama-sama dengan kita, tiada lain telah hadir bersama-sama dengan kita Ketua RT 37 tadi ya, Oh 07, kebetulan RT-nya Bunda ya. Siapa namanya? Evirat. Nah, mana bundanya? Ada. Oh sudah pulang dahulu ya. Oh belum. Kita doakan Ibu RT panjang umur. Oh ini, masya Allah. Dan semoga suaminya tidak kawin lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih BRT. Mudah-mudahan jadi lurah nanti. Dan juga kepada seluruh para ayahanda serta para bunda, berikut adik-adik tercinta. Semoga pada kesempatan ini kita mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita lebih dahulu mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah, di mana pada malam hari ini berada di dalam naungan musalla atau langgar atau surau Al-Huda kan Nurul Huda Al-Huda, tidak seperti mana malam-malam sebelumnya yang dimana mungkin kebiasaan kita jam seperti ini sudah istirahat karena banyaknya aktivitas di siang hari. Tapi berbeda dengan pada malam hari ini, kita masih bisa melek meskipun ngantuk ditahan-tahan karena Habibnya belum datang. Sekarang Habibnya sudah datang, alhamdulillah, tidak lama-lama langsung kita bubar. Insya yang penting sudah anak-anak dapat bagiannya itu, yang 2, 3, 4. Yang nggak dapat ada juga, kesian, untung tidak nangis. Tinggal orang tuanya nanti sudah disiapkan nasi kotak kalau ada, kalau tidak ada beli sendiri ya. Pada malam hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul, yang dimana di dalam perkumpulan kita ini
diisi dengan kebaikan, diisi dengan bahasa Arabnya amal soleh. Ya, jadi apapun jenis bacaannya, kegiatannya, rangkaiannya, selagi itu soleh, di bawah naungan syariat lembaga pendidikan Islam, maka itu bagus, maka itu diterima oleh Allah, maka itu dibanggakan oleh Rasul, membawa maslahat dunia akhirat. Entah itu kita baca Quran, berzikir, bersolawat, atau diam saja, tapi tidak berbicara, diam aja. Niat itikaf katanya, itikaf itu kan diam aja, dapat juga pahala, termasuk amal soleh. Apalagi ya, di sini tadi saya dengar ada santunan anak ya, ada pembagian sembako, ada lagi yang baca Surahul Anam ke Al-Barzanji, ada lagi yang sholawat. Masya Allah, luar biasa, semuanya membawa keberuntungan. Apa dalilnya? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Oh, itu dalilnya. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, siapa orang yang beramal soleh, berbuat yang baik, berbuat kebajikan, seperti contohnya yang Habib sampaikan tadi, baca Quran, bersolawat, berzikir, baca maulid Al-Barzanji, isinya sejarah, mengisahkan tentang para orang-orang terdahulu. Alhamdulillah. Belum lagi santunan, belum lagi ngasih sembako. Alhamdulillah. Manfaatnya buat kita apa, Bib? Allah langsung yang menjawab. Karena itu amalan baik, amalan terpuji, amalan istimewa, amalan yang diridhoi oleh Allah, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya, faedahnya, manfaatnya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku Allah akan menjadikan hidupnya penuh dengan kebaikan. Masya Allah. Siapa yang berbuat perbuatan baik, dijamin hidupnya akan terus menjadi baik. Oh, luar biasa. Siapa yang membiasakan berbagi, hidupnya pun akan terus dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberi kepada hambanya yang mempunyai sifat pemberi. Oh, kan? Fa amma man 'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi sembako, yang memberi duit, yang memberi wadai. Tahu wadai, Bu? Tuh, wadai itu yang depan tuh apa bahasa sininya? Hah? Jajanan. Hah? Jajah. Itu bahasa Kutai. Nanti. Bahasa Kutai jajah. Memberi apa saja, baik berupa jajah atau berupa duit, berupa makanan, berupa sembako, apa saja. Yang penting ketika a'ta, memberi itu, sadaqah bil husna. Oh, apa yang perlu ditanamkan di situ? Supaya ada hasilnya, supaya ada manfaatnya, supaya ada balasannya. Sadaqah, sadaqah, percaya, yakin, harus ya. Bil husna, kebaikannya akan kembali kepada kita, balasannya kembali kepada kita. Tidak sia-sia memberi wadai,
atau jajah, jajah, apa saja itu pasti kembali kepada kita. Pada hakikatnya seberapa nilai kebaikan kita untuk orang lain, maka Allah akan memberikan jauh lebih banyak kepada kita. Oh, kita sedikit saja Allah akan memberikan banyak, apalagi ya banyak kita berbaginya akan lebih banyak lagi juga Allah berbagi kepada kita. Wasaddaqa bil husna, kata Allah, ingat ya, kamu harus yakin begitu. Ngasih duit dalam hati, Allah yakin membalasnya. Mau membalas dengan duit lagi boleh, pokoknya terserahmu ya Allah. Mau membalasnya lagi dengan apa saja. Balasan itu kan bisa jadi dengan kesenangan, keselamatan, bisa juga dengan berbentuk uang, berbentuk harta, berbentuk jabatan. Sekarang ibu RT bisa menutup kemungkinan jadi ibu lurah, jadi ibu camat. Betul-betul. Nah, kalau dia banyak ngasih terus setiap hari, ngasih, saya yakin cepat jadi camatnya. Betul. Nah, luar biasa. Ya, pasti tuh. Yang penting saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan menggiring orang tersebut di dalam segala urusan-urusannya, baik dunia maupun akhiratnya, dimudahkan. Masya Allah. Ada dengar-dengar, mau acara di musola Al-Huda. Oh, acara apa? Acara kegiatan ini apa, pengajian. Masya Allah, siapa ceramahnya? Habib Muhammad Alatas dari Samarinda. Apa yang diperlukan? Banyak. Harus kita beli jajah, harus lagi ini itu. Wah, ini saya nyumbang nih. Waduh, Masya Allah. Dimudahkan, diringankan tangannya, diringankan kakinya untuk melangkah ke tempat ini. Itu salah satu balasan dari Allah, di mana orang tersebut profilnya mempunyai sifat baik, sehingga begitu mendengar ada kebaikan dimanapun, dia ringan untuk bisa datang, bisa berbagi, bisa menyumbang dan lain sebagainya. Karena dalilnya fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan menggiring orang tersebut dengan kemudahan di dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Habib, kalau orang itu bakhil alias pelit, alias koret, alias medit, alias pemalar, alias apa lagi bahasa kotanya? Seke. Hah? Sekek. Sekek itu. Ada yang sekek di sini? Ada nggak? Nggak ada, betul. Kalau ada, mana orangnya ngaco mana? Sekek. Ya Allah. Kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang itu sekek, alias medit, bin korek, bin seke, bin pemalar, banyak kan jabatannya tuh, ya, Masya Allah. Dia yang pertama tadi yakin Allah akan membalas, tapi kalau orang pelit itu dia yakin Allah tidak membalas. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan Allah. Dimintai sumbangan, buat apa? Saya cari duit ini susah payah, enak aja kamu minta-minta, tampar nih. Masya Allah, sombongnya. Ya sedikit aja, enggak ada, sana. Allahu Akbar, hati-hati itu yang demikian. Ya, dia tidak mendapatkan keberuntungan di saat ada seorang ibu datang ke satu orang kaya, saudagar. Pak Haji, minta tolong Pak Haji, sumbangannya Pak Haji. Saya kebetulan Pak Haji punya anak yatim. Kalau bukan karena bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram ini, saya tidak minta kepada Pak Haji.
karena mengingat ini adalah hari kebaikannya para orang-orang kaya untuk berbagi kepada orang-orang sekelas anak yatim. Anak saya ini Pak Haji, sedikit saja sebagian harta Pak Haji diberikan untuk anak saya. Hari ini pas kebetulan perutnya belum tersentuh makanan Pak Haji, saya punya beberapa anak yatim di rumah. Oh, kesiannya. Tapi sayang, Pak Haji belum bisa berbagi. Pak Haji tidak ada duit. Itu bahasa orang sekek. Tadi katanya kan sekek ya. Itu bahasa orang sekek. Padahal duitnya bertumpuk, duitnya banyak. Tapi dia, saya tidak punya. Lewat saja, minta sama yang lain. Oh, tega enggak? Teganya. Tega betul, nangis. Mamahnya anak yatim tadi nangis. Ya Allah, minta duit sedikit saja tidak dikasih, apalagi minta Pak Hajinya. minta duitnya sedikit aja nih, tidak mau ngasih, apalagi minta Pak Hajinya. Allahu Akbar. Pelit betul, sekek bener. Dia lewat akhirnya, karena disuruh lewat ya lewat akhirnya. Lewat, menderai air mata bercucuran, karena dia yakin ini di kampungnya orang kaya, paling kaya, pastilah kalau sedikit mak tuh ngasih. Tapi apa kenyataannya? Dia pulang dengan tangan hampa. Apa kata anak-anaknya nanti di tengah perjalanan? Pas ada orang non muslim sedang nongkrong di depan rumahnya, lewat si ibu tadi dengan mencucurkan air mata. Dipanggil sama bapak-bapak yang sedang nongkrong tadi. Bu, ini bu sebentar. Kok kayaknya sedih benar bu? Ada apa? Ada masalah apa? Iya pak, malu saya bilang. Nggak usah malu-malu, cerita aja. Baiklah, saya ini punya beberapa anak yatim di rumah. Saya berharap kepada tetangga bapak itu Pak Haji bisa membantu anak yatim saya. Tapi apa yang terjadi? Harapan saya hampa. Itulah kalau bersandar dengan manusia, saya nggak boleh lagi bersandar dengan manusia. Saya punya Allah, saya akan bersandar kepada Allah aja, sudah berdoa kepada Allah. Tapi karena ini harinya hari raya anak yatim, hari menebarkan kebaikan orang-orang yang kaya. Tapi apa yang terjadi dengan si kaya itu? Tidak mau dia berbagi. Ya Allah, berapa anak sampean? Sekian. Masih kecil-kecil. Iya. Tunggu sebentar ya. Masuk dia ke dalam. Masuk. Ini uang untuk belanja beberapa hari ke depannya dengan anak-anak ibu. Ini sembako. Oh, dapat sembako. Isinya kalau sekarang tuh ada beras, ada minyak, gula, teh, kopi. Wah, kayak tadi yang disumbangkan. Ada nggak tuh sembakonya? Ada nggak? Ada nggak? Ada berasnya, ada, kopinya ada, tehnya ada, gulanya ada, semua. Hebat ya, masya Allah. Luar biasa. Senang si ibu tadi, hilang air matanya. Betulan ini? Iya, sudah kembali pulang sana. Ibunya nggak tahu kalau dia Nasrani. Si Nasrani juga nggak tahu tentang apa yang terjadi di 10 Muharram. Tahunya dia berbagi aja begitu, ngasih. Kan sifat baik itu bukan hanya dituntut kepada orang yang beriman, kepada siapa saja. Dia telah menampilkan sifat baiknya. Dan Allah dengan siapapun orangnya, kalau dia berbuat baik, pasti akan dibalas dengan kebaikan juga. Dibalas dengan kebaikan juga. Guru saya Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Sa'id bercerita. Yang tadi ini belum selesai nih ceritanya, kita sambung nanti setelah cerita yang ini. Jadi kata beliau, guru saya, ada seorang perampok Pak. Seorang perampok, ini perampoknya perampok yang sudah kawakan.
bukan perampok kaleng-kaleng ini. Kalau sudah merampok masuk ke rumah ini nggak bisa berkutik orang rumah sudah. Dan memang aktivitasnya itu merampok dari malam ke malam, terus dari rumah ke rumah, door to door, rampok. Masuk. Tapi hasil rampokannya itu separuh dia bagi-bagi dengan fuqara, separuh dibagi dengan masakin tuh. Jadi separuh diambil sama dia dan anak buahnya, selebihnya dibagi-bagi dengan orang yang nggak mampu, kayak si Pitung dulu. Si Pitung tahu jagoannya Betawi itu, si Pitung Ji gitu. Ngerampok tapi ya bagi-bagi lagi. Masya Allah. Luar biasa. Bagi-bagi. Akhirnya dia ada yang negor. Ada yang negor tuh. Mas, sampean ini kan sudah dikenal perampok ulung ini. Terus kenapa? Enggak, maksudnya saya nggak mau ngapa-ngapa. Tapi unik sampean ini selalu berbagi. Kira-kira yang dilakukan oleh sampean itu, kebaikannya itu akan diterima oleh Allah. Mungkin cuma-cuma, mungkin sia-sia. Kata dia, urusan saya merampok, saya sudah menyadari diri itu adalah pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang kotor. Tapi jangan Anda menghakimi saya ketika saya berbuat kebaikan. Itu urusannya Tuhan Anda, Allah. Urusannya Tuhan Anda. Saya merampok, saya sholat. Saya merampok, saya puasa. Saya tidak diikut sertakan merampok dengan manusia. Urusan sholat saya dengan yang menciptakan saya, dengan Allah. Saya serahkan kepadanya. Selesai. Saya nggak tahu apa masa depan saya. Jadi jangan diikut-ikutkan. Ini urusan aktivitas saya dengan sesama manusia. Saya bertanggung jawab. Tapi kalau sudah Allah mengembalikan saya, apa kata orang? Kata si Mas yang negor tadi, ini cocok sampai jadi ustadz katanya. Cocok, jadi pinter jawabannya. Subhanallah. Sudah beberapa tahun silam orang ini pergi haji, perampok pergi haji. Di tanah suci ketemu dengan mantan, bukan mantan istri, bukan mantan pacar, bukan, dengan mantan orang yang pernah dirampok rumahnya. Kaget nih orang yang rumahnya pernah dirampok ini. Loh, ini orang ini yang pernah masuk ke rumah saya ini. Haji kok bisa ada di tanah suci Mekah ini? Ditegurnya, mas, saya kenal sampean kenal nggak dengan saya? Aduh, maaf, saya nggak kenal, terus terang aja. Tapi saya kenal dengan sampean. Pernah dari mana? Sampean ini yang pernah masuk ke rumah saya, merampok isi rumah saya. Wah, itu saya nggak tahu, kata dia. Terus sampai kok kenapa ada di sini? Itu pekerjaan saya dulu. Sekarang Allah telah mengambil saya, mengembalikan saya ke hadiratnya. Mungkin ini jawabannya. Kenapa setiap saya merampok, hasilnya itu sebagian saya berbagi dengan orang-orang fuqara wal masakin. Ternyata ada masanya saya disadarkan oleh Allah. Sekarang saya tobat. Sekarang saya ini betul-betul minta maaf dan ampun kepada Allah, dan saya tidak mengulangi lagi. Sampai saya bisa dipanggil oleh Allah ke tanah suci Mekah ini. Masya Allah. Dan saya berusaha mendatangi orang-orang yang rumahnya pernah saya rampok dan saya minta maaf, termasuk dengan sampean. Sampai memaafkan saya enggak? Oh iya, sudah yang lalu biar berlalu, katanya. Sudah selesai. Subhanallah, husnul khatimah. Nih, kembali lagi ke yang pertama. Begitu sampai ke rumah, ibunya membawa tentengan sembako. Di kantongnya ada duit, disambut dengan anak-anak yatim yang ada di rumahnya, melainkan anak dia sendiri. Mama, alhamdulillah, mama banyak bawa makanan. Joget anaknya. Joget
joget anaknya senang, jingkrak-jingkrak. Ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Mama, dipeluk mamanya. Terima kasih, ini makanan buat kita, Mak. Allahu Akbar. Iya, kata si mama, ini buat kita. Ini ada orang yang baik memberi kita. Tuh, mama juga dikasih duit. Tuh, duit. Ini buat beberapa hari ke depan, cukup buat kita makan. Ya Allah, ya Allah, Ma. Terima kasih ya Allah. Dia sujud syukur si anak yatim. Ya Allah, seperti mana Engkau telah menyenangkan hati saya, menggembirakan hati saya. Ya Allah, saya meminta kepadamu, senangkan dan gembirakan orang yang telah berbuat baik kepada saya di dunia dan di akhirat. Allah, doanya langsung menembus langit 1, 2 sampai ke 7. Sampai ke hadrat Allah, dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata prosesnya, skenarionya terjadi pada malam hari. Orang Nasrani mimpi, si Pak Haji yang sekek mimpi. Pertama Pak Haji yang sekek mimpi nih. Mimpi dia seakan telah berjalan di satu pelataran yang luas, kemudian didapatkan istana megah. Tulisannya ada nama beliau, Pak Haji Fulan bin Fulan. Begitu dilihat, berubah tulisannya. Tulisannya berubah menjadi rumah ini ya, pemiliknya Bapak siapa? Joni. Bapak Joni. Kaget. Kebetulan di dalam istana itu ada orang yang bersih-bersih. Didatangi, ditanya, Mas, saya minta mau bertanya kepada Anda. Ini pertama saya melihat bacaan di sini, ya, Running Tag ini tadi tulisan nama saya di situ. Senang saya. Kenapa tiba-tiba setelah saya lihat sekali, begitu berjalan kedua kali ini dan seterusnya, saya tangati begini kok berubah tuh seperti Running Tag. Jadi Bapak Joni di situ. Joni itu kan bukan Muslim, itu tetangga saya. Kok bisa mendapatkan istana ini? Kurang ajar. Wah, itu kata saya nggak mau tahu, Pak. Itu urusan Bapak. Selesaikan dengan Bapak Joni itu. Ya, bangun dari tidurnya. Langsung Bapak Haji tadi datang besok paginya, bangun tidur nih ke rumah Bapak Joni. Permisi. Sabar Pak, sabar. Ada apa ini? Tentang orang kaya teriak-teriak pagi-pagi. Anda kan non-Muslim. Betul Pak. Terus Anda kenapa bisa mendapatkan istana? Itu istana punya saya, atas nama saya. Kemudian kenapa berubah menjadi atas nama Anda? Anda tidak berhak. Anda pasti, ya, Anda pasti telah memberi seorang ibu waktu kemarin datang sore ke rumah saya. Betul, kata si Bapak Joni. Betul. Ibu itu lewat ke rumah saya menangis mencucurkan air mata. Kemudian saya kasih sembako sesuai dengan keperluannya. Saya kasih duit sesuai dengan hajatnya. Berapa Anda kasih duit? Berapa? Kata seorang kaya, saya akan menggantinya dengan 10 kali lipat ganda. No way. Ya sudah, 100 kali lipat ganda. No way. Satu gudang sembako ya saya akan siapkan dan saya akan kasih kepada Anda. Yang penting sekarang kita akad lagi biar istana itu kembali kepada saya. No way. Kata Bapak Joni, maaf ya Pak Haji, makanya jangan jadi sekek. Ya maaf Pak Haji, maaf, 1000 maaf. Memang ya saya tidak seberapa memberi, tapi saya tulus memberi itu. Dan saya betul-betul menyelamatkan ibu itu dan anak-anak yatimnya. Sekarang Anda mau membalas atau mengembalikan punya saya dengan ditambah berlipat-lipat ganda, saya tidak bakalan terima. Jangankan 100, 1000 kali lipat, dengan seisi dunia ini saya tidak bakalan menerimanya Pak Haji.
Tapi Anda tidak berhak, Anda tidak bakal bisa masuk ke surga untuk mendapatkan istana itu. Kata siapa? Anda bukan muslim. Kata siapa? Loh, kan betul. Saya tahu profil Anda. Anda belum tahu. Begitu saya serah terima istana itu, langsung saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya juga nggak mau rugi. Nanti lagi kembali ke tangan sampean. Saya sudah ikrar, sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa? Mau protes apa lagi? Kesian deh lo. Hah? Lagi Pak Hajinya. Itulah orang yang sekek. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sekek akan dipersulit, akan dipersusah kehidupannya. Fa amma man bakhila wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Karena dia mendustakan kebaikan-kebaikan aku, kebaikan-kebaikan Allah. Kata Allah, tenang, aku akan balas kamu dengan berlipat ganda. Wah, kada percaya aku. Ndik tahu aku itu, dusta itu, mendustakan. Allahu Akbar. Akhirnya inilah balasannya, kata Allah. Nih, karena ikam mendustakan kebaikan yang seharusnya ikam dapatkan, akhirnya luput. Anda tidak mendapatkannya, yang ada kesusahan demi kesusahan di dunianya Anda dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Tambah lagi, kalau harta Anda sudah Anda ini sekek, kemudian digunakan untuk berbuat maksiat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Itu orang yang selalu mendustakan kebaikan-kebaikan Allah yang seharusnya kita dapatkan jadi tidak dapat, melainkan kita menjadi orang yang merugi. Kata Allah, orang yang berbuat maksiat karena dia tidak mengerti, tidak paham, mendustakan kebaikan Allah yang seharusnya diberikan kepada dia. Dia tolak secara tidak langsung dengan sikap arogannya, dengan sikap sekeknya, dengan sikap pemalarnya. Sampai nanti kata Allah, ketika dia dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala meronta-ronta, dia ingin keluar, kata Allah, tidak bakalan engkau keluar, tidak bakalan engkau bisa keluar. Zuku hadzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah pedihnya neraka atas apa yang kamu lakukan dari sikap aroganmu, sikap sekekmu semasa di dunia, sikap pendustaanmu terhadap kebaikan-kebaikanku. Allahu Akbar. Belum terlambat. Masih bisa kita untuk mengevaluasi, mengintrospeksi. Masih bisa kita untuk berbuat baik jauh lebih banyak. Esok dan seterusnya, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya, itulah orang yang beruntung. Hari ini Anda sudah berbuat baik hadir ke tempat ini, maka ditambahi lagi nanti malam besoknya, supaya nilai besok lebih baik daripada malam ini, malam besoknya lebih baik daripada malam besok, malam besok-besoknya lagi lebih baik daripada malam besok-besoknya. Seperti itu yang seharusnya kita lakukan. Seperti pada malam hari ini, ditambah lagi berikutnya, ditambah lagi, terus dan seterusnya, agar kita terjadi golongan orang yang beruntung. Apalagi di bulan Muharram, masih kita ada di lingkaran bulan Muharram, bulan yang paling afdal, ya, afdalu ashhuril hurum syahrul Muharram, kata Rasulullah. Paling spesialnya bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan Muharram, bulan yang di dalamnya terdapat sejarah peristiwa hijrahnya Nabi besar Muhammad min Makkah ila Madinah. Bulan di mana orang-orang yang di Madinah menyambut Rasulullah SAW dengan penuh hikmah,
dengan penuh kecintaan, dengan penuh khidmat. Tala'al badru min thaniyatil Allah wajaba syukru madalillahi da. Semuanya tala ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatallah, wada syukru alaina madali. Oh, disambut dengan keceriaan, mulai kekanakan sampai yang muda sampai yang tua, semuanya senang, gembira, ria, joget-joget, zikrah-zikrah. Yang gadis-gadisnya begini-begini. Lewat Rasulullah kata mereka gadis-gadis Bani Najjar, ya Rasulullah, atuhibbuni, apakah engkau suka kami? Ana uhibbukunna, saya suka dengan kalian semuanya. Gadis-gadis semuanya pada senang. Betul. Kan kalau ada idola begitu tuh. Gadis-gadis kalau ada datang artis dari Korea, begitu lewat ke mukanya kayak gemes gitu. Bagian Habib Muhammad lewat, mandang aja ndak, mau mandang ndik mau. Aduh, artis akhirat lewat kada dihirani. Artis Korea, artis Jepang, ada artis Jakarta, artis Samarinda. La haula wala quwata illa billah. Ini Rasulullah semuanya, warga dan masyarakat, bahkan elemen masyarakat Madinah menyambut hangat kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya antusias, siap membela Rasulullah. Berikut pengikutnya disebut dengan kaum Ansar, karena beliau siap mengorbankan. Yang datang tidak punya harta, saya siap ya Rasulullah untuk berbagi harta saya kepada mereka. Si Fulan datang tidak bawa istri, saya siap. Tempat saya kebetulan di kampung saya ada 3-4 bayu alias janda, tinggal milih aja mau yang mana, mau yang mana, mau yang mana. Aduh, tinggal milih. Siap mereka untuk memberikannya. Tidak punya rumah, siap kami fasilitasi rumah. Itu pengorbanannya orang-orang Ansar. Karena mereka yang muhajirin yang ikut bersama Rasulullah atau yang datang setelah Rasulullah tidak bisa bawa harta. Hartanya ditinggalkan masing-masing, diambil sama kafir Quraisy. Ditinggalkan. Masya Abdurrahman bin Auf kaya raya, beliau datang tidak bawa sepeser pun uang. Ya, begitu datang ke Madinah mau dibagi, jangan, saya tunjukkan pasar aja, di mana pasar saya mau jualan katanya. Memang ahli bisnis, datang ke Madinah tetap aja bisnis. Allahu Akbar, saling bantu membantu. Makanya sampai diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini diabadikan oleh Allah bahwasanya persahabatan mereka antara kaum Ansar dan Muhajir disatukan oleh Allah, saling membantu satu sama lainnya, tidak ada menyimpan rasa ghil, kebencian, iri, dengki satu sama lainnya. Mereka menjadi satu padu, menjadi satu komando di bawah komando Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Dari situlah tersusun kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Islam. Nambah satu, nambah dua, nambah sekelompok, nambah dua kelompok, 3, 4, 1000, 2000, 10, 20, sampai tersusun 200.000 datang ke kota Mekah dalam melaksanakan haji wada. Mereka orang-orang Mekah yang sebelumnya menyakiti Nabi, melukai Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, mengintimidasi Nabi, mengusir keluarga Nabi, memiskinkan mereka, menyakiti mereka, memusuhinya. Sekarang mereka angkat tangan, tidak pakai diperangi, tidak pakai dengan kekerasan, tidak pakai menghunuskan pedang, dengan datang berjumlah yang tidak sedikit, maka mereka langsung tunduk. Yadkhuluna afwaja, masuk Islam berbondong-bondong. Alhamdulillah. Disebut dengan Fathu Makkah, kota Makkah tanpa ada pertumpahan darah, bisa dibebaskan, lepas ke tangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir, sallu ala Muhammad. Lepas kegenggaman Sayyiduna Muhammad, yang dimana Rasulullah ketika meninggalkan Mekah menangis, mencucurkan air mata. Ya Makkah la anti ahabbu ilayya, wahai Makkah, engkau ini ahabbul bilad ilayya, tempat yang paling aku sukai, paling aku cintai. Laula qaumaka tatluduni, kalau bukan karena kaummu ya mengusir aku, maka aku tidak bakalan pergi meninggalkan. Oh, luar biasa. Datang Rasulullah kembali ke situ dengan sudah tersusun kekuatan, kekompakan. Mereka takut, wah ini tidak bisa dilawan ini, bukan bandingan ini, harus dibawa tanam ini, musuh harat ini, musuh harat ini. Wah, kalau ada kegampangan, lebih baik menyerah daripada kita mati konyol. Akhirnya ada yang terpaksa, ada yang ikhlas, terserah. Yang penting yadkhulunal Islam kafah, mereka semuanya masuk termasuk abu-abu semuanya. Abu-abu masuk Islam semerta. Abu Jahal, abu semuanya. Abu Lahab, Abu Jahal sudah meninggal duluan. Abu Sufyan masuk istrinya masuk Islam. Allah, semuanya yang terkenal hebat, kuat, kokoh, perkasanya tunduk di hadapan Rasulullah. Di Arafah Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi Nabi Muhammad berikut segenap kaum muslimin muslimat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah diwisuda Islam menjadi Islam yang legal, sudah dicap oleh Allah Subhanahu, raditul Islam Madinah, Islam sebagai agama saya ridha, saya ikhlas, saya nobatkan sekarang. Inna dina indallahil wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inilah agama di sisiku, jangan kalian mencari agama selainnya, maka kalian akan rugi, karena itu tidak diterima nanti di akhirat. Na'udzubillah min. Alhamdulillah, berkat perjuangan Rasulullah, berkat hijrahnya Nabi, berkat bulan Muharram, maka muliakanlah bulan ini. Paling tidak dengan berpuasa. Tadi puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Mana yang puasa? Acung tangannya. Saya duluan yang acung. Mana yang puasa? Acungkan tangannya. Ini nggak ada yang puasa, nanti ada. BNT puasa BNT? Enggak. Bagus, jujur. Kalau jujur insya Allah jadi Pak Lurah. Ibu Lurah. Alhamdulillah. Ini dia ada yang puasa? Dia ada. Puasa. Alhamdulillah. Nanti minta hadiahnya dengan suaminya ya. Dengan suaminya sendiri. Hadiah puasa. Orang yang puasa hari ini maka yukaffir sanatin, yukaffir dunuba sanatin, akan menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang akan
yang akan datang bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa dengan 10 Muharram. Betul? Betul. Dan di hari ini disunahkan tausi'ul iyal. Tausi'ul iyal itu memperluas nafkah untuk anak istri kita. Nih, kasih jatah istri yang banyak. Ya, kasih jatah yang banyak. Jatah apanya, Beb? Terserah. Mau jatah batin? Jatah. Ini yang belum memberi jatah batin malam ini beri. Jangan gada ya. Ini wajah-wajah siap. Kasih jatah yang banyak. Kasih nafkah zahir yang banyak. Yang biasa ngasih 50.000 tolong hari ini kasih 500.000. 500. Yang anaknya biasa dikasih 10.000 tolong dikasih minimal 50.000. Orang yang ngasih jatah banyak dengan istri malam hari ini, maka setahun ke depan rezekinya akan dijembarkan oleh Allah. Hidup istri. Takbir. Shallu ala Muhammad. Itu bini itu paling senang kalau sudah mendengar mau dikasih jatah. Masya Allah. Siap-siap bapak-bapak ya. Siapkan rogok kantongnya. Nanti sampai rumah, Mama siap ngasih jatah banyak untuk anak istri kita. Kenapa? Satu kali kita ngasih banyak pada hari ini, maka sampai 1 tahun ke depan rezeki kita tidak bakalan dihabiskan oleh Allah, tidak bakalan dikeringkan oleh Allah. Dompet kita basah terus. Tapi basah, Beb. Ya maksudnya basah di situ banyak duitnya, bukan basah karena baju makam. Duitnya. Insya Allah. Ini Rasulullah ngajarkan kepada kita. Kasih makan yang banyak, ngasih makan yang enak. Jangan sampai di 10 Muharram ngasih iwak asin aja. Yang enak sedikit, sate kambing, gulai kambing. Karena naik. Beb, jangankan makan daging kambing, saya melihat kambing aja sudah mau pingsan, Beb. Melihat kepala kambing sudah begini nih. La haula wala quwata. Padahal kata kambing, ya Allah, aku ini serba bingung katanya. Kenapa aku ini selalu dikambing hitamkan? Mentang-mentang aku kambing, dikambing coba takuni dengan dokter. Betulkah aku ini memberikan madarat apa tidak katanya? Nangis kambing ini kalau datang ke sini. Orang melihat aku langsung oleng begini, ada apa? Allahu Akbar. Baru bau kecium, bau kulitnya udah. Allahu Akbar. Oh. Tekanan naik. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Apalagi sudah jadi sate, jadi sop kambing, jadi opor kambing. Ada opor kambing. Opor kambing. Gulai kambing. La ilaha illallah. Sehat makan daging kambing itu. Ya. Kalau ada sate kambing, gulai kambing, sop kambing di sini serbu. Itu di antara makanan yang dapat menyenangkan dan menggembirakan perempuan atau istri kita. Senang kalau sudah habis makan daging kambing. Kenapa? Lain katanya. Semangatnya tinggi. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Berkat Rasul. Dan disunahkan mengunjungi para tuan guru. Ini alhamdulillah akhir zaman. Bukan berkunjung kepada guru, gurunya berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Sunnah Bu ya, berkunjung ke guru-guru, ke wadah-wadah guru, tempat-tempat itu ada guru, didatangi, silaturahmi. Ya, silaturahmi dengan guru. Guru lu datang nih bulan Muharram ini. Masya Allah, minta berkahnya, minta doanya. Begitu, jangan minta doanya doang. Bawa apa sekilo, anggur sekilo, biar senang gurunya.
biar doanya panjang. Sebelum minta doa, amplopnya dikeluarkan, tambah panjang lagi doanya. Itu kalau guru di sana, di luar sana. Kalau di sini insya Allah kurang lebih aja. La haula wala quwata. Ini disunahkan di bulan di 10 Muharram. Silaturahmi dengan para tuan guru. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di sini. Banyak para tuan guru yang hafid Quran. Alhamdulillah. Ada dari Malang ini, masya Allah. Kalau kita datangkan beliau dari Malang, ongkosnya sudah biro. Betul-betul. Ini tinggal memandang saja wajahnya tuh. Wah, lewat berkah. Insya nanti kita minta doanya. Ini doanya tembus langsung 7 langit. Amin. Jadi pas beliau doa nanti banyak-banyak pintu, ya Allah, ya Allah, ya. Yang suami jangan minta istri lagi ya. Minta yang baik-baik. Minta barokah dari Allah Subhanahu. Insya Allah kabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah salah satu bentuk amal soleh yang Rasulullah ajarkan kepada kita, membawa kebahagiaan, kesenangan di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kesenangan itu akan berlanjut sampai nanti di akhirat yang luar biasa di sana, lebih daripada kita rasakan di sini. Kalau kita banyak beramal soleh di sini, di sana di akhirat kita akan merasakannya lebih daripada kesenangan yang kita rasakan di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita selamatan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir di sini khususnya kaya seberataannya. Anak-anaknya menjadi soleh-solehah insya Allah. Yang Pak Haji, yang Bu Haji, yang belum haji insya Allah mudah-mudahan tulak haji. Yang sudah umroh tambah umroh lagi. Setahun 5 kali. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, cuman saya ada agenda ziarah ke Bambu Kuning ya, jadi cukup sampai di sini perkenalan. Insyaallah nanti kalau di acara berikutnya